Assalamualaikum Pak. Mau bertanya nih Pak, masalah pembagian zakat itu yang berhak yang bagaimana? Kan ya yang berhaknya itu Pak. Kan kita juga sekarang beda, yang yatim itu beda gitu. Nah, yang berhak yang bagaimana yang berhak untuk menerima itu? Karena selama ini banyak udah mampu lah maksudnya gitu. Ya. Nanti dulu ditampung dulu. Boleh tampung dulu siapa? Bu Eli, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua mau tanya, kan saya bisa bayar zakat, tapi saya diberi lagi gimana itu? Ya, udah ditangkap. Satu lagi, Mami. Mau nanya Pak Ketua, kalau masalah zakat itu kalau kita beli kendaraan seperti mobil atau motor itu harus ada zakatnya nggak? Ada. Ada satu lagi, Pak Bey. Biar sekaligus. Ya, ini di sini saya pernah baca juga yang dikemukakan oleh Pak Ketua, yaitu dan 8 asnaf ya yang berhak menerima zakat. Jadi di sini ada satu yang memang yang lebih spesifik gitu. Ingin saya lebih tahu mengenai amilin, asnaf yang mengenai amilin. Itu aja mungkin. Baik, atur nuhun. Mungkin silakan Pak diperjelas. Boleh. Atau ada dari Kang Edward? Ada 4 pertanyaan yang semuanya juga sangat menarik ya. Yang pertama dari Abah Glenn ya. Pertanyaan, ada berapa asnaf atau golongan orang yang berhak menerima zakat ya? Zakat. Beda dengan sedekah sunat, ini kan wajib. Maka betul sekali bahwa kita harus hati-hati bahwa kita yang kita keluarkan harus betul-betul kepada orang yang berhak menerimanya. Ada yang 8 golongan ya. Yang 8 golongan, 8 asnaf itu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilin, yang keempat sabilillah, yang kelima mu'alaf, yang keenam riqob, yang ketujuh ibnu gorim, yang kedelapan ibnu sabil. Nah, apa itu namanya fakir? Fakir ada kaitannya, ini pertanyaan dengan Mama Eli. Mama Eli, kan diagram Mama Eli. Ini ada kaitannya. Ada kaitannya. Jadi di sini ada kaitannya. Yang namanya fakir dan miskin itu hampir sama tapi beda mananya. Fakir yaitu orang yang sama sekali tidak punya penghasilan, kurang, dan itu dia tidak punya penghasilan tetap gitu ya. Dan memang ada kekurangan gitu ya. Itu namanya fakir. Itu berhak untuk menerima. Kemudian zakat miskin itu adalah orang yang punya kerja, punya penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi, itu miskin ya. Nah, kaitannya ada yang dijelaskan aja langsung dengan Mama Eli. Kalau banyak, bukan satu, kita menerima zakat kita ya, tapi kita pun mengeluarkan, itu bagus, dua-duanya ibadah. Harusnya seperti itu. Terima, karena kewajiban ibadah zakat itu, putus zakat fitrah itu, ketika kita ada makan untuk sekarang dan besok pagi, ada lebihnya, maka itu wajib dikeluarkan, masih punya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Jadi dua-duanya menerimanya kita karena ada haknya kita untuk menerima dan kewajibannya, maka double hadiahnya pahala 2 Mama Heli ya. Ya bah itu bah. Jadi sekali lagi dikulung itu ya, baru fakir, miskin, kemudian amilin. Nah, amilin ada kaitannya dengan jawaban dari Pak B. Amilin. Amilin itu salah satu orang yang berhak menerima zakat ya, baik fitrah maupun mal. Amilin itu kalau disebutkan itu seperti ini, panitia yang mengelola. Tetapi cara pembagiannya, cara menerimanya itu beda dengan asnaf yang lain. Ya, kalau amilin itu. Amilin itu, punten dalam tanda petik, itu bisa ditentukan karena itu buruhan. Diburuh ya, kesepakatan nih. Misalnya ada amilin di satu tempat majelis ilmu ataupun di masjid. Ini mau diberi berapa? Misalnya 100.000, 200.000, selama dia itu menjadi panitia itu boleh amilin. Kalau Ada ketentuan tuh Pak. oh ya, amilin itu asal kesepakatan. Tapi jangan menghabiskan hak yang lain gitu ya. Jangan lebih besar dari hak yang lain, tetapi ada. Amilin itu bebas. Misalnya di sini amilin ada 10 orang. Zakat itu misalnya dapat 10 juta misalnya ya, 10 juta.
disisihkan yang 1 juta itu untuk ambilin, ya. Untuk 10 orang berarti 100.000 satu orang gitu. Itu bebas ya kalau ambilin itu. Ya tidak ada ketentuannya. Yang lainnya memang ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian ada pertanyaan apa yang namanya rikob. Rikob apa itu rikob? Karena ada rikob itu. Rikob adalah budak belia atau tawanan perang yang berhak di sekarang alhamdulillah tidak ada ya. Ibnu Sabil apa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu ada yang musafir yang ada di perjalanan. Ya Ibnu Sabil. Kemudian yang namanya Sabilillah yang berjuang apapun, mencurahkan tenaga pikirannya yang tanpa dibayar di jalan Allah itu bisa mendapatkan. Itu namanya Sabilillah. Kemudian namanya Gorim. Gorimin apa Gorimin? Yang mempunyai utang. Yang mempunyai utang bukan untuk maksiat utangnya. Itu berhak untuk menerima zakat fitrah atau zakat mal. Itu saja barangkali. Yang lainnya tadi Mami pertanyaan teh. Beli mobil atau Oh iya. Ya, jadi parameternya gini. Ini belum dijelaskan tadi. Jadi yang dikeluarkan zakat itu zakat mal itu hasil bersih murni yang tidak terganggu. Punya uang 100 juta. Tetapi boga hutang 80 juta. Berarti ngan 20 juta deh kan, maka itu tidak wajib dikeluarkan. Ya, kan itu investasi. Gaji nama 12 juta, tapi nu katerimana 1 juta. Ya. Lain nyindiran. Berarti itu wajib kan daripada ngeluaran wajib membayar utang, betul nggak? Membayar utang itu lebih wajib. Jadi itu sekali lagi itu yang pertanyaan Mami itu kalau misalnya ada aman uangnya berbentuk semacam 40 atau cash ya, bukan nganjuk, betul. Ya juga suka nganjuk motor ya, atau nganjuk apa? Yang cash, nah itu dikeluarkan dulu zakatnya. Yang lebih dari 40, tapi kalau misalnya kita nyicil, ya tidak, nyicil kan itu ya, kalau nyicil ya. Ya, tapi kalaupun kita satu saat kita akan memberikan itu lebih baik ya. Ya. Tapi misalnya kalau nyicil ya uang mukanya berapa? 10 juta dikeluarkan nggak perlu ya. Itu yang betul-betul cash. Itu saja barangkali Pak Sekjen. Sudah lebih dari cukup. Atau nuhun.